Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusta Andriani, NIM 18081020 Saya di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pendanaan non konvensional. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dana pendanaan non konvensional. Sumber pembiayaan non konvensional adalah sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta maupun masyarakat. Secara umum, sumber pembiayaan pembangunan konvensional dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembiayaan melalui pendapatan, kedua yaitu pembiayaan melalui kekayaan, ketiga yaitu pembiayaan melalui utang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan melalui pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang yang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau jumlah rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Ada definisi lain mengenai pendapatan, yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulannya. Sumber-sumber pendapatan yaitu menurut menurut Bedwin tahun 2011 dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa aspek, di mana dapat dijabarkan menjadi 3 sumber pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran utama dari suatu usaha pokok perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pendapatan non operasional, merupakan pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal. Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Yang kedua yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Yang ketiga yaitu pendapatan luar biasa atau disebut dengan extraordinary, yaitu pendapatan yang tak terduga, di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, yang pertama sudah dijelaskan mengenai pembiayaan melalui pendapatan. Yang kedua yaitu pembiayaan melalui kekayaan. ONS equity atau kekayaan sendiri atau modal sendiri adalah entitas yang dimiliki pemilik usaha terhadap aset bersih. ONS equity juga bisa berarti sebagai modal yang disetor kepada perusahaan oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, tak jarang ONS equity disebut dengan investasi yang dilakukan pemilik perusahaan sehingga perusahaan mampu bekerja secara produktif. Berikut adalah jenis pendanaan yang diberikan lewat ekuitas, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu saldo laba ditahan, yang mana perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikannya atau dibagikan secara dividen ke para pemilik. Yang kedua yaitu menerbitkan saham, yang mana perusahaan juga bisa mendapatkan pendanaan secara ekuitas dengan menerbitkan saham, baik saham biasa maupun saham preferred.
Baik yang pertama, yang dan kedua udah dijelaskan. Yang ketiga yaitu pembiayaan melalui utang. Menurut Munawir tahun 2004, pengertian utang ialah segala kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang tersebut menjadi modal atau sumber dana bagi perusahaan dari kreditur. Metode pendanaan yang menggunakan utang umumnya digunakan antara lain yang pertama yaitu adanya pinjaman dari lembaga keuangan. Perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank komersial, lembaga keuangan lainnya dan sebagainya atau bank. Ketika mengajukan pinjaman, biasanya peminjam harus memberikan secara terperinci rencana keuangan yang menyebutkan proyeksi pendapatan dan beban di masa depan. Hal tersebut akan digunakan oleh pihak pemberi dana pinjaman sebagai penilai kelayakan yang biasanya dilihat dari beberapa faktor seperti rencana penggunaan dana, kondisi keuangan perusahaan, dan jaminan yang bisa digunakan untuk mendukung pinjaman. Yang kedua yaitu menerbitkan obligasi, yang mana perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari penerbitan obligasi atau bond yang dimiliki, yaitu sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Beberapa perusahaan lebih memilih mencari pinjaman dengan cara ini karena suku bunganya yang bisa menjadi lebih rendah. Maka dari itu perusahaan memilih untuk menerbitkan obligasi atau jangka panjang. Yang ketiga yaitu menerbitkan surat berharga. Beberapa perusahaan juga dapat memilih menerbitkan surat berharga atau commercial paper, yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Waktu jatuh tempo normal antara 3 dan 6 bulan, contohnya seperti wesel dan akun payable atau utang dagang. Untuk sumber pembiayaan non konvensional memiliki lebih banyak variasi macamnya dan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Contoh saja sederhana dari pembiayaan non konvensional adalah program Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal sebagai CSR yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan yang memberikan perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar perusahaannya. Hal tersebut dapat membantu meringankan beban pemerintah setempat untuk biaya pengembangan infrastruktur di daerahnya. Terdapat contoh lain yaitu Public Private Partnership atau P3 atau kerjasama pemerintah swasta atau disebut dengan KPS. Dengan adanya KPS ini, sumber pembiayaan non konvensional memiliki lebih banyak variasi macamnya dan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Contoh saja sederhana, selain KPS dan CSR yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan di Indonesia, ada juga jenis pembiayaan non konvensional linkage. Salah satu contoh linkage ini adalah kebijakan pemerintah berupa perbandingan untuk pembangunan rumah mewah menengah sederhana, yaitu 1:3 serta banding 6. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap membangun satu rumah mewah maka harus membangun 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana. Hal ini bisa membantu pemerintah untuk penyediaan tempat tinggal bagi seluruh masyarakatnya. Selain itu ada juga sumber pembiayaan non konvensional berupa Adjust Condemnation. Ini mewajibkan developer swasta untuk melakukan perbaikan atau penambahan serta pengembangan sarana dan prasarana yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tadi sudah mengenai kayak CSR, terus KPS itu ya. Ini yaitu sumber pendanaan non konvensional sebagai solusi permasalahan pembiayaan pembangunan, yang mana tadi sudah berkaitan dengan linkage. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Setiap daerah atau kota kabupaten di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat
di hampir setiap tahunnya. Ini berdampak pada upaya dalam pengembangan kota tersebut. Pengembangan kota dapat dikaji seperti pengembangan kota dalam hal infrastruktur, pengembangan dalam sarana, pengembangan dalam prasarana, dan pengembangan kebutuhan masyarakat lainnya dalam memenuhi dan mendukung kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Infrastruktur yang dimaksud seperti kebutuhan akan drainase, jalan raya, lampu penerangan jalan, sanitasi, sarana seperti rumah sakit, pendidikan, dan juga tempat peribadatan. Selain itu, karena pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan terhadap sarana prasarana meningkat, maka potensi daerah untuk semakin maju juga mengakibatkan keharusan dalam pemenuhan sarana prasarana juga meningkat. Dalam pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan kawasan kota, Indonesia memiliki tantangan sendiri, seperti tantangan agar tidak ada ketimpangan antara permintaan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pembiayaan negara untuk memenuhi kebutuhan suatu kota tersebut. Apalagi Indonesia saat ini masih banyak menggunakan sumber pembiayaan yang konvensional. Konvensional yang dimaksud yakni Indonesia masih menggunakan cara tradisional dalam mencari sumber pendapatan atau dana bagi keuangan negara, seperti sumber pembiayaan dari pajak, APBN, APBD, dan retribusi. Itu merupakan sumber konvensional. Sumber pembiayaan konvensional lebih kepada dana yang disalurkan dari pemerintah untuk membiayai biaya pembangunan infrastruktur dan sarana dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, adanya sumber konvensional itu berasal dari pemerintah, yang mana itu digunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, obligasi adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi itu merupakan pembiayaan non-konvensional, yang mana hasil dari penawaran obligasi adalah untuk membiayai investasi sektor publik yang memiliki dampak atau manfaat positif bagi masyarakatnya tersebut. Adanya kegiatan yang dapat dibiayai dari sistem obligasi adalah seperti pengadaan sarana atau fasilitas umum, terus adanya utilitas air bersih, adanya pengadaan IPAL atau biasa disebut dengan instalasi pembuangan air limbah, serta pusat perdagangan jasa, adanya tempat wisata, terus sistem transportasi seperti terminal, pelabuhan, dan lain-lain. Untuk sistem sumber dana obligasi dirasa akan lebih transparan dalam tata kelola pemerintahan, karena kegiatannya yang harus melewati persetujuan dari pihak DPRD. Selain itu, keuntungan dari sumber dana obligasi adalah tingkat partisipatif masyarakat juga akan meningkat karena adanya obligasi. Obligasi itu merupakan sistem yang melibatkan masyarakat sehingga menambah kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah tersebut. Mengapa? Karena adanya obligasi itu berasal dari masyarakat, maka itu juga masyarakat akan mengontrolnya, karena dari masyarakat dan untuk masyarakatnya. Selain obligasi, ada pula sumber dana non konvensional, yaitu linkage, yang mana linkage adalah sistem yang ditawarkan pemerintah kepada pihak swasta untuk membangun suatu sarana prasarana ataupun pembangunan di suatu daerah yang belum terjangkau pemerintah atau lokasi yang tidak diinginkan oleh para developer sebagai syarat kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan di daerah itu. Sistem linkage dapat menguntungkan pada masyarakat juga karena secara tidak langsung dapat mampu membantu meningkatkan sarana pemenuhan kebutuhan seperti pembangunan perumahan sederhana sebagai syarat pada pihak swasta untuk pembangunan perumahan yang mewah. Namun dengan syarat yang diberikan, dikhawatirkan
Sistem linkage ini akan menimbulkan pembangunan yang tidak sesuai dengan standar pembangunan yang ada, karena pembangunan yang tidak dimaksimalkan oleh developer yang disebabkan oleh kurangnya menguntungkannya pembangunan yang dilakukan oleh developer di daerah yang tidak mereka inginkan. Developer akan lebih cenderung menyepelekan dana, menganggap itu sebuah pemenuhan syarat saja tanpa memperhatikan sistem keamanan dan standar pembangunan. Standar pembangunan yang dimaksud yakni seperti bahan yang digunakan, sistem pembuatan dan keamanan yang digunakan oleh developer tersebut. Hal ini tentu berdampak pada kondisi sarana prasarana jangka panjang seperti kerusakan dan juga berdampak pada keamanan pemakaian sarana prasarana tersebut. Selain sumber dana di atas, terdapat sumber dana non konvensional yang bersumber dari dana masyarakatnya, yang mana dalam sumber pendanaan non konvensional memang lebih menitik beratkan pada tingkat partisipatif masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di suatu wilayah. Seperti contohnya swadaya masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana masyarakat diajak untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan seperti dalam penyediaan dana dan pengadaan kegiatan untuk perwujudan suatu program. Sistem swadaya masyarakat yang telah diterapkan di kota Surabaya dalam program SCG atau Surabaya Green and Clean. Baik, itu penjelasan mengenai sumber dana non konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.